Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Di sebuah gang sempit di Pemalang, berdiri sebuah rumah kos tua dengan pagar besi berkarat. Ket temboknya kusam, sebagian dinding terkelupas, dan jendela-jendelanya selalu tertutup rapat meski siang hari. Anehnya, kos itu selalu penuh. Tak pernah ada kamar kosong lebih dari 2 hari. Warga sekitar sering bertanya-tanya, ada kos baru dan lebih bagus di sekitar situ, tapi tetap saja banyak yang memilih kos tua tersebut. Alasannya sederhana, murah, luas, dan dekat dengan jalan utama. Tapi di balik itu, ada bisik-bisik yang tak pernah terucap keras-keras. Malam hari, warga sering mendengar suara-suara aneh dari dalam kos. Terkadang seperti orang menangis tertahan, terkadang seperti suara orang mengaji terbalik. Pernah juga ada yang melihat bayangan hitam melintas di lorong kos, padahal semua penghuni mengaku sedang tertidur. Pemilik kos, Pak Darmo, adalah pria parubaya yang terkenal ramah. Senyumnya selalu berkembang, bahkan ketika orang lain enggan mendekat. Ia sering membagikan nasi bungkus kepada warga sekitar, atau menyumbang untuk kegiatan RT. Namun, orang-orang lebih sering melihatnya aktif di malam hari dibandingkan siang hari. Ia jarang keluar rumah saat matahari terik, seolah-olah tubuhnya lemah bila kena cahaya. Di balik persahabatan itu, ada sesuatu yang ganjil. Hampir setiap tahun, selalu ada penghuni kos yang tiba-tiba pindah tanpa pamit. Ada pula yang hilang begitu saja, meninggalkan kamar dengan barang-barang yang masih utuh. Bila ditanya, Pak Darmo hanya menjawab singkat. Mereka pulang kampung mendadak, mungkin ada urusan keluarga. Tapi warga sekitar tahu, tidak ada kabar apapun dari para penghuni yang menghilang. Nama mereka seakan terhapus begitu saja dari mengingat orang-orang. Malam itu, seorang warga ronda yang lewat depan kos mendengar suara berat seperti desahan sapi disertai bau anyir menusuk hidung. Ia memberanikan diri menengok ke dalam pekarangan. Samar-samar, terlihat Pak Darmo duduk bersila di bawah pohon mangga belakang kos, menghadap kendi besar. Tapi sebelum warga sempat memastikan, muncul diguncang rasa mual, pusing-pusing, dan saat ia berkedip, Pak Darmo sudah tidak ada. Hanya pekarangan kosong dengan daun-daun berguguran. Rumah kos itu tetap berdiri tenang di tengah gelap malam, seolah menyimpan rahasia kelam yang siap menelan siapapun yang masuk ke dalamnya. Sore itu, langit Pemalang tampak murung. Awan gelap menggantung, disertai angin berhembus membawa bau tanah basah. Seorang pemuda bernama Raka berjalan melewati gang sempit sambil menenteng koper hitam. Ia baru saja kuliah diterima di sebuah kampus swasta, dan kini tengah mencari tempat tinggal. Rekomendasi membawanya ke kos tua milik Pak Darmo. Dari luar, kos itu terlihat suram, pagar berkarat, dinding berlumut, dan pintu kayu besar yang seolah mengerang setiap kali disentuh angin. Namun papan kecil bertuliskan, tersedia kamar kos, membuat langkah Raka terhenti. Saat ia ragu-ragu berdiri di depan, pintu perlahan terbuka,
menimbulkan bunyi decitan nyaring. Dari balik pintu, muncul sosok Pak Darmo. Senyum lebarnya menampakkan gigi kegelapan, dan matanya menatap tajam, seolah bisa menembus isi kepala Raka. "Cari kos, nak?" Suara Pak Darmo berat, namun ramah. "Iya, Pak. Kalau masih ada kamar kosong, saya mau lihat-lihat dulu." "Oh, tentu saja. Masuk saja, kamu tepat sekali datangnya." Raka melangkah masuk, merasakan hawa dingin yang aneh di kulitnya. Lorong kos itu panjang dan gelap, hanya diterangi lampu kuning redup yang berkedip-kedip. Dindingnya penuh coretan samar, seperti bekas kuku yang menggores. Pak Darmo berjalan di depan, langkahnya pelan, tapi suara kakinya terdengar berat, menggema lebih panjang dari yang seharusnya. Raka berusaha menenangkan diri, menganggap semua itu hanya perasaan cemas karena tempat baru. Mereka berhenti di sebuah kamar di ujung lorong. Pintu kayu tua itu terbuka, menampilkan ruangan sederhana dengan tempat tidur besi, meja kecil, dan jendela berdebu. Meski agak usang, kamar itu tampak cukup layak. "Kamarmu di sini. Cocok untuk pelajar. Harga sewanya murah, hanya setengah dari kos lain," ucap Pak Darmo sambil menampar bahu Raka. "Murah banget, Pak. Kok bisa?" Pak Darmo hanya tersenyum tipis. "Yang penting kamu betah. Tapi ada satu hal. Jangan pernah keluyuran di lorong belakang kalau malam. Ingat baik-baik." Raka membayangkannya. Ada nada tegas sekaligus ancaman dalam ucapan itu. Ia mencoba mengalihkan rasa canggung dengan tersenyum, lalu mengangguk setuju. Malamnya, setelah membereskan koper, Raka merebahkan diri. Namun hawa kamar terasa dingin, padahal jendela tertutup rapat. Saat ia hampir terlelap, terdengar bunyi tok, tok, tok dari pintu kamarnya. Raka bangun, berjalan perlahan, dan membuka pintu. Lorong sepi, hanya lampu kuning redup menyala seperti tertiup angin. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia kembali ke tempat tidur, samar-samar terdengar suara bisikan dari arah lorong. "Selamat datang." Malam pertama di kos itu tidak berjalan tenang bagi Raka. Setelah mendengar bisikan misterius, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua hanya halusinasi karena lelah perjalanan. Namun rasa aneh itu melekat terus di pikiran. Pukul 2 dini hari, Raka terbangun. Ia tidak tahu pasti alasannya, tapi bulu kukunya berdiri. Suasana kamar sangat hening, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Tiba-tiba, suara tok, 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 terdengar lagi, kali ini bukan di pintunya, melainkan di pintu kamar sebelah. Awalnya pelan, kemudian semakin cepat, seperti orang yang panik meminta pintu dibuka. "Tok, tok, tok, tok." Raka bangkit, menempelkan telinga ke dinding. Dari balik kamar sebelah terdengar suara lirih, seperti orang terisak menahan tangis. Ia ragu, tapi akhirnya membuka pintunya untuk melihat. Lorong itu sepi. Lampu kuning redup masih menyiarkan, menebarkan bayangan panjang di dinding. Namun suara ketukan tetap terdengar, keras, tepat di pintu kamar tetangga. Anehnya, tidak ada satupun yang keluar untuk memeriksa. Semua kamar lain tetap sunyi, seolah penghuninya tidak mendengar apa-apa. Dengan langkah pelan, Raka mendekati pintu kamar sebelah. Tangannya terulur, kami mengetuk balik. Tapi sebelum jari-jarinya menyentuh kayu pintu, ketukan itu berhenti secara tiba-tiba. Sunyi. Raka menelan ludah. Ia berjongkok, mencoba mengintip melalui celah bawah pintu. Saat matanya terbiasa dengan kegelapan, ia melihat sesuatu. Sepasang kaki telapak,
berdiri menghadap pintu dari dalam kamar. Tidak bergerak, hanya diam mematung. Raka tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia segera kembali ke dalam ruangan, menutup pintu rapat-rapat, lalu berselimut meski tubuhnya basah oleh keringat dingin. Pagi berikutnya, Raka memberanikan diri menanyakan penghuni kamar sebelah pada seorang penghuni lama yang ditemuinya di dapur. Mahasiswa itu bernama Adit, wajahnya terlihat letih dan matanya sembab, seperti sering kurang tidur. "Mas, tadi malam, kamar sebelah saya ada yang diketuk-ketuk. Penghuninya kenapa ya?" tanya Raka dengan suara ditahan. Adit memandang Raka lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu ia menjawab pelan, hampir berbisik. "Kalau aku jadi kamu, mending jangan peduli. Anggap aja nggak dengar, nggak lihat." "Kenapa sih?" desak Raka. Adit menarik napas panjang, menatap lurus ke mata Raka. "Karena kamar itu sudah kosong sejak minggu yang lalu. Tidak ada penghuninya lagi." Raka membayangkannya. Ingatannya langsung terlempar ke sosok kaki yang dilihatnya semalam. Kalau benar kamar itu kosong, lalu siapa yang berdiri di dalam? Sejak kejadian malam itu, Raka tidak bisa tenang. Suara ketukan pintu kamar kosong masih terdengar di telinga. Ia bahkan sengaja melewati lorong dengan cepat tiap kali harus keluar kamar. Namun rasa penasaran semakin menyesakkan dada. Suatu hari, saat penghuni lain pergi kuliah atau bekerja, Raka kembali bertemu dengan Adit di dapur kecil kos. Adit duduk sendiri sambil menyeruput kopi hitam. Matanya cekung, wajahnya sayu, seolah tidak pernah tidur nyenyak. Raka memberanikan diri duduk di depannya. "Mas, aku nggak enak kalau nanya. Tapi beneran nggak ada penghuni di kamar sebelahku?" Adit menatap Raka lama, lalu letakkan cangkirnya dengan pelan. "Udah kubilang, kamar itu kosong. Yang terakhir ngekos di situ, namanya Edo. Anak teknik. Hilang begitu aja." Raka tertegun. "Hilang? Maksudnya gimana?" "Dia nggak pernah pamit. Nggak bawa pulang barang-barangnya. Suatu malam, dia kedengaran teriak-teriak. Warga kos lain cuek, karena sudah terbiasa sama suara aneh. Besok paginya, kamarnya kosong. Kayak nggak pernah ada yang tinggal di situ." Adit suaranya, tubuhnya agak gemetar. "Raka, kamu harus tahu. Banyak penghuni kos ini yang pergi mendadak atau hilang tanpa jejak. Tapi anehnya, polisi atau keluarganya tidak pernah datang mencari. Sepertinya mereka dilupakan." Raka merinding. "Kok bisa begitu?" Adit mendekat, berbisik seolah takut ada yang menguping. "Aku dengar, katanya Pak Darmo punya perjanjian. Kos ini bukan sekedar tempat tinggal. Ada sesuatu yang ditumbalkan. Dan yang jadi korban, biasanya anak kos baru." Derajat. Jantung Raka seakan berhenti sejenak. "Mas, kamu serius?" Adit menunduk, lalu menatap lurus ke arah lorong gelap yang berujung ke halaman belakang. "Kalau nggak percaya, coba aja kamu ngintip di belakang kos pas tengah malam. Tapi aku jamin, kamu bakal nyesel." Hening mencekam permukiman di antara mereka. Suara detik jam dinding terdengar jelas, disusul bunyi tik-tik air menetes dari keran bocor. Raka menelan ludah. "Saya ingin menganggap semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti. Tapi memunculkan Adit yang kosong, wajahnya yang pucat, dan nada suara yang berat membuat Raka yakin. Kos ini menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar cerita mistis. Malam itu, rasa penasaran Raka mengalahkan rasa takutnya. Kata-kata Adit terus bergema di kepalanya. "Coba aja kamu ngintip di belakang kos pas tengah malam. Tapi aku jamin, kamu bakal nyesel."
Pukulan 2 dini hari, Raka terbangun oleh suara anjing menggonggong bersahut-sahutan. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, sampai napasnya menguap putih. Hawa anyir tercium samar, bercampur dengan aroma bunga melati yang begitu menyengat, padahal tidak ada bunga itu di kos. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar. Lorong panjang itu sunyi, hanya lampu kuning berkelip-kelip seolah hampir padam. Setiap langkah Raka menimbulkan gema, meski ia berusaha berjalan pelan. Dari ujung lorong terdengar suara lirih. Gumaman bahasa Jawa kuno, berat dan serak, bercampur dengan bunyi kelenengan samar. Tubuh Raka merinding. Itu pasti berasal dari halaman belakang. Ia mengintip melalui celah pintu kaca yang menuju ke halaman. Pandangannya tertumbuk pada sosok Pak Darmo, duduk bersila di tanah, tepat di bawah pohon mangga besar. Di depannya ada kendi tanah liat besar berisi cairan merah kental. Bau amis darah langsung menusuk hidung Raka. Pak Darmo menunduk, kedua tangannya meraup sesuatu dari kendi itu, lalu mengusap wajah dan dada. Ia tiba dengan cepat, suara lirihnya seperti doa terbalik. Di belakangnya, samar-samar terlihat bayangan hitam menjulang. Wujudnya tak jelas, seolah kabut pekat yang membentuk tubuh tinggi besar. Bayangan itu menunduk, seolah menunggu sesuatu dari Pak Darmo. Tiba-tiba, kendi tanah liat itu bergetar pelan. Dari dalamnya, muncul tangan yang basah oleh darah, meronta ingin keluar. Raka hampir menjerit, tapi buru-buru menutup mulutnya dengan tangan. Pak Darmo menekan tangannya dengan kasar. Wajahnya tetap tenang, seolah sudah terbiasa. "Tenang, sebentar lagi ada yang baru," gumamnya. Hati Raka membeku. Ia sadar kini, kualitas Adit benar adanya. Kos ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan tempat persembahan. Belum sempat ia mundur, Pak Darmo tiba-tiba berhenti. Lehernya perlahan berputar, mata yang merah menyala menatap tepat ke arah celah tempat Raka mengintip. Raka panik. Ia mundur cepat, jantungnya hampir meledak. Dari balik kaca, terdengar suara berat, bukan suara manusia. "Aku tahu kamu melihat." Lorong kos seketika terasa lebih panjang dan gelap, seolah menelan langkah kaki Raka yang gemetar. Sejak malam ketika Raka mengintip ritual itu, suasana di dalam ruangan berubah drastis. Ia tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu mendengar suara samar, napas panjang dari dinding, seperti ada seseorang yang bersembunyi di balik dinding. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara degup pelan. Awalnya ia mengira itu mengukur detak jantungnya sendiri, tapi semakin lama suara itu jelas berasal dari dinding kamar. Gali, gali, gali. Teratur, seolah dinding itu bernyawa. Raka mendekat, menempelkan telinga. Tubuhnya langsung gemetar. Ia mendengar aliran cairan, seperti darah mengalir di dalam dinding. Panik, ia menyalakan lampu. Saat matanya terbiasa, ia terkejut melihat bercak merah samar di lantai dekat tempat tidur. Ia segera mengambil kain pel, mencoba membersihkannya. Anehnya, bercak itu tidak hilang, malah semakin menyebar seperti basah oleh cairan segar. Malam berikutnya, Raka bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia terbaring di kasur, tapi dinding di dalamnya perlahan meleleh, membentuk mulut besar. Dari mulutnya muncul tangan-tangan pucat yang menarik tubuhnya masuk ke dalam dinding. Ia menjerit, tapi suaranya hilang tertelan tembok. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membanjiri tubuhnya.
tapi membayangkannya seolah masih bergema di ruangan. Pada saat itu juga, dia sadar ada sesuatu yang salah. Dia tidak bermimpi sepenuhnya. Di dinding sebelah ranjang, samar-samar terlihat bekas tutup tangan berwarna merah gelap, masih basah, menetes perlahan ke lantai. Ketika ia mundur ketakutan, suara bisikan lirih muncul dari dinding, begitu dekat hingga membuat telinga panas. "Giliranmu sebentar lagi." Raka menutup telinga, gemetar hebat. Namun semakin ia mencoba menahannya, bisikan itu berubah jadi suara mengeluarkan banyak orang, bertumpuk-tumpuk, seolah berasal dari ratusan mulut yang terperangkap di balik dinding kamar kos itu. Raka menjerit sambil menendang pintu kamar, lalu lari ke lorong. Tapi lorong itu gelap, sunyi, dan entah kenapa terasa lebih panjang dari biasanya. Saat ia menoleh ke belakang, pintu ruangan perlahan tertutup sendiri dari dalam. Keesokan harinya, wajah Raka pucat pasi. Matanya sembab karena tidak tidur semalaman. Ia memutuskan mencari Adit, satu-satunya penghuni kos yang terlihat paham tentang kengerian tempat itu. Ia menemukan Adit di ruang jemuran lantai 2, sedang duduk sendiri sambil merokok. Asap rokok menutupi wajahnya yang muram. Begitu melihat Raka, Adit langsung mengetahui sesuatu yang terjadi. "Kamu ngintip ya?" Suara Adit pelan, matanya tak lepas menatap jauh. Raka hanya mengangguk, tubuhnya masih gemetar. "Dia sudah lihat kamu. Itu berbahaya." Adit mengajak Raka masuk ke kamarnya. Berbeda dengan kamar lain, kamar Adit penuh dengan coretan-coretan aneh di dinding. Simbol lingkaran, garis, dan tulisan-tulisan seperti mantra. Dari bawah kasur, Adit mengeluarkan sebuah buku tulis usang. Sampulnya sudah sobek, kertasnya menguning, dan di halaman pertama tertera tulisan tangan dengan tinta hitam. Daftar yang dipersembahkan. Nama demi nama tercatat di situ. 11 orang, laki-laki dan perempuan, semuanya pernah menghuni kos ini. Raka membaca dengan jari bergetar. Ada Edo, nama yang pernah disebut Adit, juga beberapa nama lain yang ia dengar dari gosip sekilas di kos. Di halaman terakhir, ada sebuah simbol lingkaran berduri dengan noda merah yang tampak masih baru. Tepat di bawahnya, tertera tulisan. Yang ke-12 belum ditentukan. Raka menelan ludah. Dadanya berdegup keras. "Mas, ini maksudnya apa?" Adit menatap tajam. "Pesugihan butuh 12 tumbal. Setiap tahun, satu penghuni kos dipilih. Setelah genap 12 belas, katanya Pak Darmo akan mendapatkan kekayaan abadi." Raka merasakan kakinya lemas. "Jadi, korban berikutnya." Adit memotong dengan cepat. "Kamu, Rak. Kamu anak baru. Dan aku yakin, sejak kamu masuk, kos ini makin resah." Tembok kamar hidup, bisikan terdengar semakin jelas. "Itu tandanya kamu calon tumbalnya." Hening membuat ruangan. Dari luar, terdengar suara pintu pagar berdecit, seolah ada yang baru saja masuk ke halaman kos. Adit menutup buku itu dengan cepat, menyembunyikannya lagi. Dengan suara bergetar, ia berbisik ke Raka. "Kalau mau selamat, jangan pernah sendirian malam Jumat Kliwon ini. Karena ritualnya sudah dekat." Malam itu, langit Pemalang tampak pekat tanpa bintang. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah bercampur bau amis yang menusuk. Listrik di kos tiba-tiba padam, menyisakan lorong panjang yang hanya diterangi cahaya rembulan dari lubang ventilasi. Raka dan Adit duduk nyaman di kamar,
menunggu lilin yang hampir habis. Suara hening itu tiba-tiba pecah karena panjangnya, lirih, seperti tercekik, datang dari arah halaman belakang. Raka refleks menoleh, wajahnya pucat. "Mas, kamu dengar itu?" Adit mengangguk, wajahnya tegang. "Itu dari sumur tua. Aku sudah sering mendengarnya, tapi nggak pernah sejelas ini." Mereka berdua memberanikan diri keluar kamar, menjelajahi lorong gelap. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai kayu menahan mereka. Sampai akhirnya, mereka tiba di halaman belakang. Di sana, berdiri sebuah sumur tua dengan dinding batu penuh lumut. Bibir sumurnya tertutup papan kayu lapuk yang terlihat baru saja bergeser. Dari dalam, terdengar suara lirih, "Tolong, tolong keluarkan kami." Raka mendekat, tangannya gemetar. Ia menyingkapkan papan kayu itu sedikit. Tiba-tiba hawa dingin menusuk tulangnya, dan terdengar bisikan bertumpuk-tumpuk, suara laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak, saling bertumpang tindih memohon belas kasihan. "Tolong, jangan biarkan ada korban ke-12. Beritahu dunia, kami dibunuh. Selamatkan dirimu sebelum terlambat." Mendengar hal itu, Adit menarik lengan Raka dengan panik. "Jangan terlalu dekat. Itu bukan hanya suara arwah. Mereka bisa menyeretmu masuk." Tapi terlambat. Dari dalam sumur, tiba-tiba muncul telapak tangan yang basah dan dingin, menggenggam pergelangan tangan Raka. Raka berteriak, berusaha melepaskan diri. Cengkeraman itu kuat, kuku-kukunya panjang dan tajam, hampir menggores kulitnya. Puluhan tangan lain muncul, berusaha keluar dari kegelapan sumur. Wajah-wajah samar menempel di permukaan udara, mata kosong, mulut menganga menjerit tanpa suara. Adit dengan nekat menendang papan kayu, hingga kembali menutup sumur. Jeritan dari dalam langsung teredam, hanya menyisakan suara air menetes dan desahan angin. Raka terkulai, Di sebuah desa napasnya kecil yang terengah-engah. dikelilingi sawah hijau Tangannya membentang, masih bergetar hiduplah hebat, seorang gadis bernama bekas kuku Sinta. terlihat Ia jelas di dikenal sebagai kulitnya. anak tunggal dari Ia keluarga menatap terpandang. Adit dengan Cantik mata rupawan dengan ketakutan. wajah teduh yang "Mas, selalu mencuri perhatian mereka- siapa saja yang mereka minta melihatnya. tolong. Di sisi lain Mereka desa, tidak mau ada ada seorang korban pemuda ke-12. bernama Arga, anak Adit seorang buruh menatap tani miskin kosong yang ke hidup arah sumur sederhana di yang rumah kini kayu hampir kembali roboh. hening. Meski Lalu perbedaan dengan status suara sosial berat begitu ia jelas berkata, membentang di antara mereka, "Kalau suara mereka hati tak sudah pernah berani memilih muncul, berdasarkan harta berarti ataupun ritualnya kedudukan." sudah sangat Pertemuan dekat. pertama mereka Dan terjadi kita saat pesta berdua rakyat sudah desa. ditandai." Ketika Arga dengan wajah Sejak penuh malam keringat suara membantu dari menata sumur panggung, itu, sementara Raka Sinta tak tanpa bisa sengaja tidur. menjatuhkan selendangnya. Setiap kali ia Arga yang kala memejamkan itu dengan mata, malu-malu ia melihat mengembalikannya, wajah-wajah tak pucat menyadari yang bahwa sejak keluar detik dari itu sumur benih cinta udara, tumbuh di hati mereka memecahkannya berdua. dengan tinta Seiring kosong waktu, penuh balas hubungan dendam. mereka semakin erat. Bekas Mereka cakaran sering di tangan bertukar belum senyum saat hilang, berpapasan, malah semakin lalu merah diam-diam dan bertemu perih, di tempat-tempat sepi seolah agar tak menjadi menjadi tanda bahan yang tidak gunjingan bisa warga. ia lepaskan. Cinta mereka Di bersemi, sisi bukan lain, karena Pak kemewahan atau Darmo janji-janji semakin sering kosong, memerhatikan melainkan Raka. karena ketulusan hati yang Tatapannya murni, dingin, sederhana, penuh dan maksud apa tersembunyi. adanya. Namun, Saat Raka pulang kebahagiaan kuliah, yang mereka rasakan ia tidak pernah mendapati berjalan pintu mulus. kamarnya tidak Orang tua terkunci. Sinta, Begitu terutama masuk, ayahnya yang keras ia dan berwibawa, terperanjat. Di sangat atas menentang meja hubungan itu. belajarnya ada Bagi sesajen keluarga kecil, Sinta, bunga nama 7 baik dan rupa, kehormatan dupa jauh lebih setengah penting daripada terbakar, kebahagiaan dan sang sehelai anak. kain putih Anak yang keluarga berlumur terpandang darah tidak kering. pantas bergaul dengan Adit anak yang miskin. masuk langsung Begitu panik. kata ayahnya setiap "Rak, kali nama Arga ini disebut. sudah jelas. Setiap kali Arga Kamu yang nekat datang ke dipilih. rumah untuk sekadar Dia mengantarkan tandain buku atau kamu menjemput buat Sinta jadi pergi ke tumbal." pasar, ia selalu Raka diusir dengan mundur kata-kata beberapa kasar, langkah, bahkan kadang tubuhnya disertai gemetar. ancaman agar tidak pernah "Kenapa berani aku? menampakkan wajahnya Mas, lagi di depan rumah." kenapa harus Sinta aku?" hanya bisa menangis dalam diam, Belum sempat Adit menyaksikan menjawab, lelaki yang dicintainya terdengar suara dipermalukan di langkah hadapan pelan di keluarganya lorong. sendiri.
Pintu Ibunya pun kamar tidak banyak terbuka, membantu, dan karena muncullah ia Pak lebih Darmo. memilih diam dan mengikuti Wajahnya kehendak tampak suaminya. berbeda, Sejak saat mata itu, merah berkilat, hubungan Sinta dan senyuman Arga hanya bisa tipis di terjalin tepinya. dalam sembunyi-sembunyi. Kalian sudah Bagai tahu api terlalu kecil yang banyak, dijaga di tengah angin ucapnya kencang. pelan, Rawan padam namun tetapi suaranya tetap berusaha menggema di bertahan telinga menyala. mereka. Meski Raka, larangan itu begitu kau keras, anak yang cinta pintar, Sinta dan Arga rajin, tetap mencari tidak jalan. banyak bicara. Mereka menemukan Kau sebuah tempat tumbal yang rahasia untuk sempurna. melampiaskan rindu. Denganmu, Sebuah pohon besar usahaku yang akan berdiri jaya kokoh di untuk dekat rel 10 kereta tahun tua, lagi. tak jauh dari ujung Raka desa. membeku, Pohon itu tubuhnya rindang dengan kaku bagai akar-akar patung. menonjol dari tanah, Adit langsung memberikan maju, kesan teduh sekaligus berdiri menghadang. misterius. Di Tidak sanalah akan mereka kerap duduk kubiarkan, berdua, Pak. saling bercerita Kami tentang akan lapor mimpi-mimpi yang tak polisi, berani mereka kami ungkapkan di akan. hadapan orang lain. Sebelum Sinta sering kata-kata membawa itu bekal kecil selesai, berupa nasi bungkus lampu atau jajanan kembali pasar. padam. Lalu mereka Lorong makan kos bersama sambil dipenuhi tertawa kegelapan pelan. pekat. Takut suara Dari mereka belakang terdengar Pak orang Darmo, lewat. muncul Sesekali, bayangan suara tinggi kereta besar melintas dengan membuat kepala tanah seperti bergetar, kerbau, dan mereka berdua mata hanya merah saling menyala, menatap sambil menggenggam tangan napasnya lebih berat erat. dipantulkan. Seolah getaran itu menjadi Suara pengingat Jerman bahwa dunia di rendah luar sana memenuhi tidak pernah ruangan. benar-benar menerima Pak cinta Darmo mereka. hanya mengangkat Pohon besar tangannya, dan rel kereta itu lalu perlahan menunjuk menjadi ke arah saksi bisu Raka. janji-janji yang mereka Ambil ikrarkan. dia. Janji untuk Bayangan tetap itu bersama meski melangkah semua maju, orang menolak. meninggalkan Namun, aroma busuk seiring darah. berjalannya waktu, Raka tekanan menjerit, yang dialami Sinta sementara semakin Adit berat. mencoba Setiap hari menyeretnya ia kabur. mendengar kata-kata tajam Namun dari ayahnya setiap yang tak langkah henti-hentinya terasa menekankan bahwa dirinya seolah adalah lantai anak berubah durhaka menjadi lumpur jika yang tetap menahan bersikeras kaki mencintai mereka. Arga. Di Ibunya tengah pun, kekhawatiran meski itu, tak sekeras ayahnya, terdengar bisikan sering samar menatapnya dari dengan arah pandangan sumur, kecewa yang menusuk suara-suara hati. arwah korban Beban itu terdahulu. membuat dada Sinta sesak. Lawan, Hingga jangan suatu sore biarkan ia duduk dia, di bawah pohon besar hanya dengan bersama Arga darahnya. sambil menunduk. Perjanjian Matanya bisa berkaca-kaca. memutuskan. Arga, Raka aku menoleh, lelah, ucapnya jantungnya lirih. bergetar. Hampir tak terdengar Ia oleh sadar angin kini yang hidupnya berhembus. benar-benar Arga di ujung menoleh. tanduk, Wajahnya antara dipenuhi menjadi korban kekhawatiran. berikutnya, Kenapa? atau mencoba Sinta? melawan kutukan Apalagi pesugihan yang yang mereka telah katakan lama padamu? menguasai kos itu. Tanyanya pelan. Raka Air dan mata Adit Sinta nekat jatuh, kabur. membasahi Begitu pipinya yang bayangan pucat. menyeramkan itu Setiap mendekat, hari aku dimarahi, Adit menarik Raka dipermalukan, dengan sisa tenaga, dianggap mempermalukan keluarga memaksanya hanya berlari karena aku keluar kamar. mencintaimu. Mereka Rasanya aku menabrak sudah tidak pintu sanggup lorong, lagi menahan semua berlari ini. menuruni tangga Suaranya kos pecah, yang gelap gulata. seakan semua kesedihan Namun yang ia pendam suara akhirnya langkah meluap berat tanpa makhluk bisa itu dikendalikan. mengikuti mereka. Mendengar keluhan itu, Setiap hentakan Arga hanya kaki bisa menarik terdengar napas bagai panjang, pukulan palu lalu besar, meraih tangan Sinta yang membuat gemetar. lantai kayu Ia bergetar. menggenggamnya erat, Dari seolah dinding tak lorong, ingin ada celah sedikit muncul pun untuk bayangan tangan melepaskan. yang mencoba Wajahnya meraih penuh tubuh luka mereka. batin. Namun Cepat, matanya menatap Rak, Sinta dengan keteguhan jangan yang tak berhenti, goyah. teriak Sinta, Adit. aku juga Mereka lelah, berlari ucap ke arah Arga pelan. pintu gerbang Namun kos. suaranya mengandung kepedihan Anehnya, yang mendalam. rantai besi Setiap dan kali gembok aku besar mencoba sudah membuktikan terpasang diri, dari luar, dunia selalu seolah menolakku. memang disiapkan Mereka untuk tidak pernah mengurung melihat mereka. niatku, Adit hanya menendang kemiskinanku. pintu, Aku tapi berusaha rantai itu menahan, tidak bergeming. berusaha kuat. Tiba-tiba Tapi hatiku terdengar semakin suara hari semakin teriakan hancur. nyaring di telinga Arga Raka. berhenti sejenak, Dari kaca menelan jendela ludah, kamar lantai lalu atas, menundukkan kepala. tampak Tapi ada wajah-wajah satu pucat hal yang anak aku tahu kos yang pasti. dulu hilang. Aku tak bisa hidup Mata tanpamu. mereka kosong, Kau adalah mulut satu-satunya menganga, alasan aku darah bertahan selama menetes ini. dari bibir. Jika dunia ini Mereka terlalu kejam serentak untuk kita, berteriak, mungkin hanya "Jangan dengan lari, mati bersama aku bisa ikutlah benar-benar kami, memilikimu selamanya selamanya." di sini." Kata-kata itu Raka membuat hampir udara di sekitar terjatuh mereka karena terasa kakinya semakin terasa berat. lemas, Seakan bumi tapi ikut Adit menyerap cepat kepedihan yang menariknya. tak tertahankan itu. "Jangan lihat Mata mereka. Sinta membelalak mendengar Fokus kalimat keluar." itu. Tubuhnya Tak ada bergetar jalan hebat, lain, seakan mereka seluruh berlari tenaga ke arah terhisap belakang keluar. kos, Ia menatap menuju wajah halaman Arga tempat dengan sumur campuran tua. takut, Namun bingung, begitu sampai, sekaligus sedih yang mereka mendalam. justru terhenti, Bibirnya bergetar karena ketika di depan mencoba sumur mengeluarkan itu suara. berdiri Pak Arga, Darmo dengan apa wajah maksudmu? dingin. Kau Di ingin kita sekelilingnya, mati bersama? makhluk seperti Tanyanya kerbau lirih, berdiri menjulang, hampir seperti membawa bisikan yang sabit tertelan besar angin yang malam. meneteskan Ada darah. jeda hening yang panjang Tidak setelah ada yang pertanyaan bisa itu. kabur dari Hanya sini, suara jangkrik dari ujar semak Pak Darmo belukar di tenang. sekitar rel yang terdengar Sudah mengisi waktunya. keheningan. Satu Sinta lagi menunduk, tumbal, air matanya semua jatuh satu beres. persatu, membasahi Adit tangannya menjerit, sendiri. mencoba Dalam melindungi hatinya, Raka. ia merasakan Namun pertarungan tiba-tiba hebat sabit itu antara rasa melayang, cinta yang begitu besar menghantam pada tanah, Arga dan rasa takut meninggalkan luar bekas biasa goresan terhadap api kematian. merah yang membelah Pandangannya jalan kabur keluar oleh mereka. air mata, Tanah sementara bergetar, jantungnya berdegup udara tak terkendali, dipenuhi bau daging seolah hendak hangus. pecah kapan saja. Raka panik, Arga menundukkan kepala matanya sejenak, pembohong mencari
mencari Seakan jalan mengumpulkan lain. keberanian Dan untuk menjawab entah dari pertanyaan mana, yang begitu berat Ia itu. mendengar lagi Tangannya suara meremas lirih tangan dari Sinta lebih sumur. erat. Hingga "Raka, jemari mereka saling lompatlah menempel ke sini. tanpa ruang.
Hanya Dengan dengan suara begitu parau, kau bisa ia akhirnya selamat. berkata, Adit "Ya, menoleh bingung. Sinta, aku ingin Rak, kita pergi bersama jangan di rel dengarkan. kereta itu. Itu Tempat di jebakan. mana kita sering bertemu. Pak Darmo Tempat yang tertawa tahu pelan, betapa kuatnya cinta matanya kita. menyala merah. Jika mereka tak mau melihat Pilihlah, kita hidup bersama, Raka, biarlah masuk ke mereka sumur melihat kita bersama mati arwah bersama." para korban. Matanya Atau mati di berkaca-kaca. sini jadi Namun persembahan. tatapannya tidak ragu sedikit Di pun. tengah teror itu, Kata-kata itu menusuk darah hati mulai Sinta, menetes dari telinga membuatnya Raka semakin tanpa gemetar. ia sadari. Bayangan kereta yang Tubuhnya menderu, melemah, tubuh mereka yang tanda lenyap, kutukan dan sudah dunia yang semakin kuat ditinggalkan. mencengkeramnya. Semua itu membuat Tubuh napasnya Raka terasa bergetar sesak. hebat. Namun di balik rasa Darah yang takutnya, menetes dari ada telinga kehangatan terasa aneh yang panas, muncul. seolah Sebuah ada keyakinan sesuatu bahwa Arga yang benar-benar memaksanya mencintainya tunduk pada tanpa syarat. kutukan. Bahkan rela Suara-suara mengakhiri dari segalanya sumur hanya agar makin mereka jelas, tetap bersama. tumpang tindih, Air mata Sinta seperti semakin ratusan deras orang mengalir. berbisik di Ia menatap pendengaran. Arga lekat-lekat, Masuklah, seakan kami ingin akan menyimpan wajah menunjukkan kekasihnya itu kebenaran. dalam-dalam di hatinya Jangan untuk terakhir percaya kali. Darmo, Tubuhnya dia bergetar, pembohong. bibirnya bergetar Cepat pula sebelum saat ia tubuhmu berusaha diambil mengucapkan makhluk kata-kata. itu. "Aku takut, Raka, Arga. dengan mata Sungguh aku berkaca-kaca, takut." menoleh ke Bayangan maut Adit. itu begitu dekat, Mas, begitu aku harus masuk. menakutkan. Aku Mereka masih ingin butuh hidup, aku. masih ingin melihat Adit matahari menggeleng esok keras. hari. Rak, Suaranya tercekat, itu gila. hampir tidak sanggup Kau akan melanjutkan. mati kalau loncat Namun ke kemudian situ. ia memeluk Arga erat, Pak Darmo jelek, menenggelamkan wajahnya di wajahnya dada laki semakin itu, menyeramkan di seakan bawah mencari cahaya perlindungan dari rembulan. dunia yang kejam. Ya, Tapi, masuklah kalau aku berani. lebih takut Kau kehilanganmu. hanya akan menjadi Aku tidak bagian sanggup dari hidup mereka, jika harus Buddha tanpamu. abadi di sumur Jadi, ini. kalau itu jalan Makhluk berbentuk satu-satunya agar kerbau kita itu tetap menggeram, bersama, mengangkat ikut. sabitnya Aku rela. tinggi-tinggi. Meski itu Saat berarti sabit hendak mengorbankan tertutup, segalanya. Raka nekat Pelukan mendorong mereka Adit semakin ke erat, samping lalu seolah-olah melompat di ke antara dalam dentuman sumur tua. jantung dan air mata Biur, telah terucap udara sebuah dingin janji yang menyambut jauh lebih tubuhnya. mengikat daripada sumpah Bukannya apapun di tenggelam, dunia ini. Raka Malam justru itu, merasakan setelah dirinya keputusan ditarik ke tragis bawah terucap, oleh puluhan keduanya tangan pulang pucat. ke rumah Ia masing-masing dengan berteriak, hati yang diliputi tapi kepedihan. suaranya tertelan Langit udara. tampak muram, Di dalam awan hitam kegelapan, menutupi bulan, wajah-wajah seakan ikut arwah merasakan korban getirnya nasib bermunculan. dua insan yang Wajah terjerat mereka cinta hancur, terlarang. Di mata kamarnya, kosong, Sinta namun duduk mulut di depan bergerak meja cepat kecil dengan selembar menyampaikan kertas pesan. putih yang sudah Pak ternoda Darmo air menipu kami. matanya. Kami Dengan semua tangan anak gemetar, kos yang ia dikorbankan. menuliskan kata-kata Dia terakhir untuk berjanji ayah memberi dan rezeki, ibunya. tapi yang Penjelasan dia bahwa lakukan cinta hanyalah bukanlah sebuah memuaskan aib, nafsu melainkan pesugihan. perasaan yang Darah murni. kitalah yang Maafkan membuat aku karena usahanya tak bisa menjadi bertahan. anak yang kalian banggakan. Salah satu arwah Aku hanya perempuan ingin bersama mendekat, dia yang kucintai. wajahnya membusuk Tulisnya dengan sebagian. huruf yang goyah. Ia menatap Di sisi Raka lain dengan desa, penuh belas Arga kasihan. menyalakan lampu minyak di Hanya rumah orang kayu hidup reotnya, yang bisa lalu menghentikan menuliskan surat ikatannya. sederhana untuk Kau ibunya harus yang renta. merusak jimat Ibu, pesugihan yang maafkan disembunyikan anakmu yang Darmo. gagal. Tanpa Aku hanya itu, ingin bersama dia Sinta. tidak bisa dihentikan. Doakan kami agar kelak bisa Raka hidup bahagia di terengah-engah, tempat lain. merasa Meski bukan paru-parunya di dunia hampir ini. pecah karena Tinta kehabisan yang mengering udara. dan kertas lusuh Namun itu sebelum menjadi saksi pingsan, bisu tekad keduanya. arwah-arwah itu Sebuah mendorong pesan tubuhnya terakhir yang mereka kembali ke tinggalkan untuk permukaan. dunia yang tak pernah Dengan menerima tenaga cinta terbaru, mereka. Raka Setelah muncul menuliskan ke surat atas, terakhir itu, terbatuk-batuk Sinta dengan sambil hati-hati diperkaya melipat kertasnya udara. dan menyelipkannya Adit di bawah segera bantal. menariknya keluar. Seakan berharap suatu Pak hari Darmo orang tuanya tampak menemukannya kaget. lalu memahami Ia tidak betapa besar menyangka Raka penderitaan bisa yang ia kembali tanggung. hidup-hidup. Tangannya Mata bergetar Raka hebat kini saat ia berbeda. menepuk-nepuk bantal Meski itu. tubuhnya Matanya lemah, sembab. ia Namun sudah di dalam mengetahui hatinya ada rahasia ketenangan besar aneh. yang bisa Ketenangan menghentikan seorang gadis pesugihan yang sudah keji itu. pasrah pada takdirnya Mas, sendiri. aku tahu Sementara cara itu, mengalahkannya. di rumah kayu Ucap reotnya, Raka lirih Arga sambil menatap memasukkan Pak surat Darmo lusuhnya ke dengan celah dinding keberanian dekat baru. kamar kecil. Raka Tempat berdiri ibunya dengan biasa tubuh menyapu lemah, setiap pagi. bajunya Ia basah yakin kuyup. surat itu akan Meski ditemukan. nafasnya tersengal, Meski ia sendiri tak akan matanya ada kini lagi penuh untuk tekad. menjelaskan maknanya. Adit menopangnya Setelah agar tidak memastikan surat terjatuh, itu tersimpan, sementara Pak ia duduk Darmo lama dan menatap makhluk lampu berkepala minyak yang kerbau redup. itu semakin Bayangan mendekat. api kecil itu memantul Berani di sekali matanya, kau, seakan bocah, melambangkan sisa teriak Pak hidupnya yang Darmo. akan segera padam. Sekarang tidak ada Malam yang semakin bisa larut, menghentikan dan di perjanjian antara ini. kesunyian desa, Kau sudah keduanya ditandai, tahu bahwa langkah dan terakhir sebentar mereka lagi sudah rohmu menunggu. jadi milik Tidak kami. ada lagi jalan kembali. Raka menatap Malam tajam. itu, desa Tidak, tenggelam dalam Darmo. keheningan. Aku Hanya tahu suara serangga rahasiamu. malam yang terdengar Semua ini bersahutan dari hanya balik bertahan semak. karena jimat Sementara angin pesugihanmu. berembus membawa hawa dingin yang Wajah menusuk Pak Darmo tulang. seketika Bulan berubah. bulat pucat menggantung di Matanya langit. melebar, Cahayanya jelas redup tertutup ketakutan. awan tipis, Kau, membuat jalan dari mana setapak menuju tahu rel itu? terlihat semakin suram. Adit kebingungan. Sinta melangkah perlahan Rak, keluar dari rumahnya, jimat? menahan Di mana Ishak dia agar tak sembunyikan? membangunkan orang tuanya. Raka Langkah
mengingat Langkahnya pesan gemetar. arwah di Namun sumur. hatinya sudah Dengan membatu. suara parau ia Di sisi berkata, lain, "Di Arga bawah berjalan altar dengan wajah dalam, tegang. kotak kayu Kakinya berbungkus menapaki kain tanah hitam. berdebu tanpa suara. Itu pusat Seakan tak kekuatan ingin meninggalkan pesugihannya. jejak.
Mereka Mendengar bertemu di itu, ujung jalan, makhluk di dekat berkepala ladang kerbau gelap yang meraung menuju rel keras. kereta. Suara Tanpa gemuruh banyak kata, itu mengguncang hanya dengan seluruh saling kos, menatap, membuat keduanya kaca saling jendela menggenggam pecah tangan. berhamburan. Genggaman Pak itu Darmo erat, langsung penuh melompat ke ketakutan arah Raka, sekaligus tekad. berusaha Udara malam terasa menghentikannya. semakin berat ketika Namun mereka Adit mulai sigap melangkah menendang bersama tubuh menuju rel Darmo kereta yang hingga sepi. terhuyung. Tempat di mana Mereka janji berdua mereka juga akan berlari dituntaskan, masuk ke kamar meski Pak dengan cara Darmo. paling tragis. Di dalam kamar Ketika itu, mereka sampai di bau tengah rel kemenyan yang membentang panjang menyengat-menyengat. dan gelap, Lantai suasana ditutupi kain semakin merah, mencekam. dan di Besi pojok rel terasa ruangan dingin ada di bawah altar kaki kecil. mereka. Raka Berkilau samar berlutut, oleh cahaya bulan meraba-raba yang lantai, sesekali menembus hingga awan. menemukan Angin papan malam kayu bertiup yang kencang, longgar. membuat Dengan rambut tangan Sinta gemetar, berantakan dan ia tubuhnya mengangkat menggigil. papan itu. Ia menatap ke arah Terlihat kiri dan sebuah kotak kanan, kayu hitam seolah dengan mencoba paku besi mencari alasan berkarat untuk di mundur. sekelilingnya. Tapi yang ia Saat temukan kotak hanyalah itu kesunyian diangkat, yang pekat. terdengar bunyi Suaranya akhirnya panjang pecah, dari luar kamar. lirih seperti Pak gumaman Darmo yang hampir berlari tertelan masuk oleh dengan angin. wajah penuh Arga, amarah. apa kau Jangan yakin ini sentuh benar? itu. Tanyanya dengan Namun suara bergetar. Raka, dengan Matanya sisa penuh tenaga, air, tubuhnya menghantamkan goyah. kotak kayu Seakan itu ke sebentar lantai. lagi ia akan jatuh Kayunya tersungkur. retak, dan dari Keraguan dalamnya menggerogoti keluar benda hatinya, aneh. menimbulkan luka Segumpal baru daging yang tak kering kalah pedih berlumuran dari darah semua kental, penolakan yang sudah ia bercampur alami. rambut dan potongan Hatinya kuku terbelah antara manusia. keinginan untuk tetap Begitu hidup kotak dan rasa pecah, cinta yang makhluk menuntunnya pada berbentuk akhir yang kerbau di kelam. luar meraung Arga keras. menoleh perlahan, Tubuhnya terbakar menatap api Sinta yang hitam. hampir tak mampu Pak menahan Darmo ikut tangisnya. berteriak, Wajahnya sendiri tubuhnya pucat, melengkung seperti tetapi matanya dipelintir dari menyala dalam. dengan keyakinan yang Mengucur dingin. dari darah Ia mulut mengangkat dan tangan matanya. Sinta, lalu menggenggamnya dengan kedua tangannya, Tidak. seolah ingin memindahkan Dalam seluruh hitungan keberanian detik, yang ia tubuh miliki. Pak Darmo Sinta, terbakar dari dalam, dengarkan aku, lalu meledak ucapnya pelan menjadi namun abu mantap. hitam yang beterbangan. Suaranya tenggelam dalam bunyi Makhluk gesekan angin pesugihannya malam. hancur bersama Cinta kita ketakutan, tidak pernah salah. menyisakan bau Yang salah gosong adalah yang dunia menusuk ini. hidung. Orang-orang Itu yang menutup tiba-tiba mata dan hati terdengar. mereka hanya karena Api kita lilin berbeda. padam sendiri, Mereka tidak dan pernah udara peduli pada kembali kebahagiaan normal. kita. Raka Tapi terjatuh, aku peduli. nyaris Aku pingsan. peduli padamu lebih Adit dari memeluknya, apapun. air Ia matanya mengusap pipi menetes. Sinta yang basah oleh air Kita mata, selamat, lalu menatapnya lebih dalam. kita berhasil. Aku janji, aku akan Namun, menggenggam dari tanganmu sumur sampai tua akhir. di belakang kos, Kita akan bersama. masih terdengar Sinta, samar suara tidak arwah ada lagi korban. yang bisa memisahkan Terima kita, kasih, bahkan tapi kematian jiwa kami sekalipun. tidak akan pernah tenang Kata-katanya bagai sampai mantra, darah terakhir menenangkan dibalas. sekaligus menusuk, Raka dan membuat Adit dada saling Sinta sesak antara berpandangan, pasrah dan merinding takut. mendengar Dari bisikan kejauhan, itu. terdengar Mereka suara sadar, peluit panjang yang meski Pak melengking, Darmo telah diikuti musnah, oleh deru mesin yang kutukan berat dan juragan kos bergemuruh. di Pemalang belum Rel di bawah sepenuhnya kaki mereka berakhir. mulai bergetar. Pemirsa, Semakin lama semakin itulah kuat, kisah kelam dari seolah memberi sebuah tanda rumah bahwa kos di waktu mereka Pemalang. hampir habis. Tentang Pak Cahaya Darmo, lampu kereta juragan perlahan kos yang muncul dari tega ujung gelap, menumbalkan anak-anak membelah malam kosnya dengan demi sorot terang yang kekayaan. menyilaukan. Meski Sinta akhirnya ia semakin musnah gemetar, bersama tubuhnya makhluk kaku, pesugihannya, napasnya arwah para tersengal-sengal korban seakan masih paru-parunya bergentayangan, menolak udara. merintih dari Ia sumur ingin tua, berteriak, menuntut ingin balas melarikan atas darah yang sudah diri, ditumpahkan. tetapi genggaman tangan Maka, Arga menahannya. jika suatu malam kuat dan kalian tak mencari tempat tergoyahkan. kos murah di Arga, Pemalang, bisiknya. berhati-hatilah. Suara kecil itu nyaris Siapa tenggelam tahu, oleh deru mesin kamar yang yang kian kalian mendekat. tempati dulu Arga tidak pernah dihuni melepaskannya, seseorang justru menarik yang tak tubuh pernah Sinta agar benar-benar berdiri lebih keluar dekat dari dengannya sana. di tengah rel. Karena di Jangan dunia takut, ini, tidak ucapnya semua dengan pintu suara rendah terbuka namun untuk tegas. orang hidup. Ini saatnya, Sebagian Sinta, hanya untuk mereka kita yang akan sudah bebas. menjadi tumbal. Sorot lampu